Bu Wahyuni, Bu Lia sudah ada ya? Kuliah nggak ada Pak. Belum ya? Belum Pak. Oke. Tadi sudah di-admit, apakah masih loading jaringan? Iya Pak, tadi juga masih glur-glur gitu Pak. Sebentar, boleh dihubungi ya Pak? Bu, udah ada Iya. Bu Lia tuh Bu. Ini sudah di-record, semoga lancar. Dari hasil latihan kemarin sih sudah sesuai, sudah mendekati sempurna. Silakan. Bu, Nah, bagaimana Bu ya. Yun? Saya kirim ulang lagi teksnya apa? Nggak usah lah Bu Lia, udah tahu kok. Oke. Jadi kita yang pertama dulu aja tah. Iya. Yang naskah 1. Iya, naskah 1. Oke. Kita agak Bu Lia, lamban ya Bu Bu. Lia coachnya ya. Yang pertama ya. Yang pertama itu iya saya coachnya. Langsung aja tah. Apa gimana ini udah mulai ngerekam ya? Iya. Langsung aja Bu Lia. Ya, jadi kameranya stay di sini kita baca ya. Ya. Baik. Langsung aja ya Bu ya. Ya. Oke, di sini saya selaku sebagai coach dan Ibu Wahyuni sebagai coachi. Sebelumnya Assalamualaikum Ibu Wahyuni. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Wahyuni? Alhamdulillah baik Bu Lia. Hari ini saya ingin mengajak ngobrol sama Ibu Wahyuni. Kira-kira Ibu Wahyuni keberatan tidak? Justru itu Bu Lia, seperti yang saya katakan kemarin, sepertinya saya perlu teman untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi Bu Lia. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu. Iya Bu Lia, nah itu yang saya harapkan. Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu Wahyuni seperti tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Ibu Wahyuni sebelumnya? Terima kasih sudah memperhatikan dan membantu saya Bu Lia. Jadi, kira-kira apa yang bisa saya bantu Ibu? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya Bu Lia. Lalu, apa yang menjadi tujuan akhir obrolan kita Bu? Saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini saya tidak bersemangat dan kurang fokus di kelas. Coba ceritakan kepada saya apa yang membuat Ibu Wahyuni rasakan saat ini. Saya merasa saat mengajar murid itu tidak memperhatikan saya, dan ini membuat saya kurang bersemangat Bu Lia. Oh, apa yang membuat Ibu Wahyuni kurang bersemangat? Saya merasa murid-murid itu tidak mengikuti pelajaran saya dengan baik. Maksudnya murid menjadi tidak belajar atau bagaimana Bu? Tidak juga sih Bu Lia, hanya saja saya merasa ketika masuk kelas, murid-murid ini kurang semangat ketika saya di kelas. Oh, baiklah. Saya mengerti maksudnya Ibu Wahyuni. Sekarang bisakah Ibu menjelaskan proses pembelajaran Ibu di kelas? Ya, seperti biasa Bu, berdoa, kemudian dilanjutkan apersepsi, kemudian menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Dan kemudian saya menyampaikan materi dan mengerjakan penugasan ketika mengerjakan tugas kepada mereka. Kemudian tugas mereka kurang kelihatannya mereka itu kurang bersungguh-sungguh gitu loh Bu Lia. Nah,
apa ada yang salah dengan salah satu pembelajaran yang saya lakukan ini, Bu Lia, gitu. Menurut Ibu Wahyuni salahnya di mana? Dalam menangkap penjelasan dari saya, Bu Lia. Oh, begitu. Baiklah, saya ingin tahu selama ini apa yang sudah Ibu Wahyuni lakukan untuk membuat murid menjadi bersemangat. Eh, saya mengajak bermain dalam pembelajaran, kemudian melakukan kegiatan ice breaking. Saya juga mengadakan diskusi kelompok, kemudian memutar video pembelajaran, dan juga belajar di luar kelas. Tapi mulai terlihat bersemangat lagi. Apa ini berlangsung setiap pelajaran, Bu? Tidak sih Bu Lia, hanya kadang malas, namun juga bersemangat ketika pelajaran saya, yaitu IPS sama seni. Mereka lebih menyukai ketika praktik Bu Lia. Kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran Ibu Wahyuni itu sudah baik. Namun, ada pelajaran tertentu yang membuat kurang bersemangat, kan? Betul Bu Lia, jadi saya memang merasa keseluruhannya ini mempengaruhi semangat gitu. Baiklah, berarti sekarang Ibu Wahyuni sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Ibu Wahyuni. Lalu masih adakah kendala lain? Sepertinya tidak Bu Lia, saya hanya ingin murid itu bersemangat. Dari penjelasan Ibu Wahyuni, apa kira-kira rencana ke depan yang ingin Ibu Wahyuni perbaiki? Saya akan memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga pembelajarannya itu terlihat aktif dan menyenangkan. Adakah hal yang lain yang akan Ibu Wahyuni terapkan? Eh, saya akan berusaha mengatur suasana hati eh, mulia sebelum mengajar, sehingga saya berharap akan berimbas kepada murid saya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Wahyuni dalam hal ini? Saya akan meminta bantuan Ibu Nurul eh, sehingga kami bisa belajar bersama. Dari hasil diskusi kita, komitmen apa yang akan Ibu Wahyuni terapkan agar bersemangat dalam belajar sehingga berdampak, Bu, pada murid? Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya sendiri, kemudian memperbaiki pembelajaran di kelas saya juga, kemudian mengajak Bu Nurul untuk berdiskusi dan belajar bersama. Wah, bagus sekali itu, Bu. Semangat ya, Bu. Saya yakin Ibu Wahyuni pasti bisa. Semangat juga Bu Lia, saya menjadi lega bisa bercerita dan menemukan solusi dari masalah saya ini. Sama-sama Ibu Wahyuni. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lia. Demikianlah naskah dialog 1. Selanjutnya kita beralih ke naskah 2. Di sini yang menjadi coachnya adalah balik. Ibu Wahyuni menjadi coach ya? Iya, Atau gimana? Nah, saya yang coach ya? iya. Bentar kuliah. Kita tuh ada waktunya berapa menit sih di sini? 15 menit. Kalau 2 berarti 30. Jadi Pak Fajar belum ini ya. 45 menit perasaan tuh. Iya toh. Kan kemarin katanya 30. Dari 2 Ya, itu tapi ya. bisa bisa sih kalau misalnya apa namanya terlalu lama kata Bapak kemarin ya bisa 45-an. Oke, mulai nih Bu Lia. Ya, oke, siap. Nah, kemarin di sini saya sebagai coach dan Bu Lia sebagai coachee. Di sini permasalahan yang dihadapi oleh Bu Lia yaitu mengenai Ketakutan. ketakutan.
Iya, Oke, takut. yang ini kan Bu Lia. Iya, Oh, Assalamualaikum Bu Lia. Apa wa- kabar? Sehat-sehat semua? waalaikumsalam Bu Wahyuni. Iya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua Bu. Alhamdulillah Bu. Eh, saya juga ikut senang mendengarnya. Hmm, tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Tapi kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah Bu Lia? Itulah Bu Wahyuni, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apa Ibu Wahyuni ada waktu? Mohon maaf loh Bu sebelumnya jika seandainya saya mengganggu kesibukannya Ibu. Insya Allah ada waktu Bu Lia dan jangan sungkan. Ibu Lia tidak mengganggu kok. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak ya Ibu Wahyuni. Jadi begini Bu, beberapa hari ini bahkan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya nggak bisa tenang. Oh, jadi apa saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan yang kita lakukan ini? Saya berharap sih akan mendapatkan ketenangan ya Bu setelah saya menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Hmm, saya berharap sih akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu Lia. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya ini seperti apa Bu Lia? Eh, Coba diceritakan Bu Lia. Jadi gini Bu Wayuni, ingat nggak beberapa hari yang lalu eh, ada pengawas datang melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas Ibu. Mm-mm. Oh, ya ya ya, insya Allah saya ingat. Tapi betapa bagaimana bisa Bu Lia eh, kira-kira apa yang membuat Bu Lia ini mendapat teguran tersebut ya Bu? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalah tidak serius sih Bu. Oh, tidak serius. Eh, Tidak serius yang seperti apa Bu Lia? Itu loh Bu Wahyuni, Bapak pengawas kan mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ya. Hmm, Tapi proses mengajar yang bagaimana Bu Lia? Apakah Bu Lia dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi begini Bu, sepertinya beliau keberatan waktu saya Bu Lia nge-freeze, nge-freeze Bu Lia. ya aduh maaf Iya, gangguan. Ya, ulang ya. gak Jadi apa-apa ulang lagi aja. jadi sepertinya beliau merasa keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Lia terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sih sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari referensi, kepustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh,
Jadi masalahnya begitu. Tapi kalau begitu izinkan saya bertanya dulu Bu Lia, selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses mengajar Bu Lia? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya sudah berusaha menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, lalu menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Hmm, Pembelajaran yang bagaimana? Mengapa Bu Lia tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini cukup memudahkan para murid. Jadi, murid-murid itu juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus sih Bu Lia. Kemudian eh, soal output menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu Lia mengajar menggunakan sumber belajar tersebut. Kemudian seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu kan beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda gitu. Oh, iya Bu, betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak berpikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu Lia, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bu Lia menggunakan sumber belajar dengan buku teks tersebut. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Iya, jadi eh, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu Lia? Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Wahyuni. Jadi terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga Bu. Oh, lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini, Bu Lia? Betulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah Bu Wahyuni. Saya takut nanti jadi masalah di kemudian hari. Oh iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan Ibu Lia ya, yang membuat Ibu Lia merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi itu. Karena Ibu Lia tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu Lia memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Bu Wahyuni, kira-kira saya akan dipanggil dan tegur kepala sekolah atau enggak ya Bu? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Lia bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja jika nantinya misalkan Bu Lia dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu Lia sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Ibu Lia dalam mengajar. Ya mudah-mudahan ya Bu. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana yang Ibu Lia lakukan selanjutnya? Iya Bu Wahyuni, saya berniat menemukan beliau untuk membicarakan hal ini Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus Bu Lia. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan?
Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Bapak pengawas, Bu, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, mungkin saya juga akan memulai menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada Bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, seperti itu. Wah, subhanallah, luar biasa Bu Lia. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya, saya sudah sedikit lega, Bu. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu Lia. Pada akhirnya Bu Lia sudah merasa lega ya. Terus dari yang Ibu Lia rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Lia lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya, Bu Lia? Iya, Bu. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi tetap tatap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang menggunakan buku teks. Iya, Bu. Eh, Terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu Lia butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu Lia tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih saya dalam pikiran, Bu ya, dalam pikiran saya gitu. Saya akan berusaha untuk berkomunikasi dengan teman-teman, guru teman sejawat gitu, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali, Bu Lia. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu Lia. Dan Ibu Lia dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin, amin ya rabbal alamin, Bu. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya ya, Bu, baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Bu. Amin ya, amin, amin ya robbal alamin. Iya, sama-sama Bu Lia. Jadi ini mohon maaf ya Bu, kebetulan saya ada janji dengan para murid wali kelas saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti hari Senin. Oh iya, Bu Lia, mangga silakan. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan. Ah, hujan. Di Mm-mm. sini enggak Bu Lia. Hujan Bu, hujan deras. Oh, alhamdulillah hujan. Terus, ini refleksnya Bu Lia. Kita perlu Oh, kan nggak tahu. yang kemarin tuh kata Bapak. Sudah selesai, Bu? Sudah, Pak. Oke. Nah, oke, kan sudah selesai, sudah lega semua. Kita kembali ke main room jam 7.40. Nah, mumpung masih ada waktu, nanti Bapak dan Ibu-ibu masing-masing mengisi refleksi diri masing-masing. Masing-masing Oh, ya Pak. Ya, masing-masing, Pak. masing-masing. Tapi nanti di main room hanya menceritakan saja. Tapi sekarang mau membuat barang dulu apa refleksi dirinya apa, kemudian kan karena nanti di video yang akan Ibu upload itu ada bagian belakangnya diselipkan refleksi diri latihan coaching. Oh iya. Itu dalam bentuk teks atau kita langsung ngomong Pak? Dalam bentuk teks boleh, dalam bentuk presentasi boleh, mangga disesuaikan saja.
Kemudian di sini kan juga ada tuliskan umpan balik dari coach Anda. Jadi ketika Bu Lia jadi coach, maka minta pendapat dari Bu Wahyuni, begitu juga sebaliknya. Oke, sip. Kalau di sini pakai share screen boleh, Pak? Boleh, Bu. Oh, boleh. Oke. Semoga tidak ada kendala di videonya. Nanti kalau misalkan sudah ada seperti kemarin, saya akan upload videonya di Google Drive. Tapi tadi Bu Lia nge-freeze, Pak. Yang penting suaranya ada, nggak masalah. Oh, gitu. Nanti dicek lagi aja. Kalau misalkan menurut ibu-ibu, Pak mau ngulang, nanti akan saya fasilitasin. Tapi semoga enggak deh. Mengulang nggak, Bu? Jangan diulang. Iya. Udah Enggak, tadi yang bagus kemarin nih. hasil latihan udah oke sih. Kemarin latihan yang dari video kemarin udah oke. Ya semoga tidak ada kendala yang membuat suaranya hilang atau gangguan-gangguan lainnya lah. Amin. Oke, dilanjut Ibu. Iya, Pak. Makasih, Iya. Pak. Share screen Bentar, aja, Bu Bu Lia. Yun. Iya, ntar dulu. Ini lagi keluar-keluar nih. MPL. Keluar, keluar, keluar. Gantikan. Udah kelihatan, Bu Lia? Udah kelihatan belum? Belum. Belum. OTW berarti. Belum. Oh. Sudah belum? Hah? Bu Lia nge-freeze. Masa? Enggak aja, Bu. Aduh, ada geluduk. Oh, enggak ada. Ada geluduk. Sakit. Ini udah kelihatan belum, Bu Lia? Iya, udah tampil kecil tapi nggak, saya nggak bisa ini. Oh. Oh, sebentar. Bentar. Kita gedein. Udah kelihatan? Iya, tapi ini katanya sendiri-sendiri. Menurut Ibu Yuni apa, menurut saya apa gitu ya? Iya. Di Karangampel nggak hujan, Ya, Bu? ini di ini dulu lah. Enggak, Bu. Di Karangampel Panas tadi. Panas, nggak hujan. Baru hujan. Ini apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Sudah baik selama percakapan. Yang sudah baik itu adalah komunikatif dan mengalir begitu saja. Sehingga kami bisa melakukan teknik coaching dengan baik. Meskipun ada beberapa yang masih siapa, Bu Lia? Yang nomor mana? Nomor pertama? Yang Iya.
sudah baik selama percakapan. Itu komunikatif dan mengalir begitu saja sehingga kami bisa melakukan teknik coaching dengan baik gitu. Iya, kalau meskipun ada beberapa berarti kan tidak baik. Ini kan hal baik, jadi yang Oh iya baik-baik ya, aja yang diungkapin gitu. ya wes lah, wes Mm-mm. dengan baik gitu aja ya. Iya, Kemudian tingkat grogi pastilah ada lah ya. Tingkat grogi pada saat awal tingkat awal kan grogi kita mau bahas apa gitu, bingung. awal pada saat awal dalam menyampaikan Latihan. Mm-mm. tema, ya Betul. Ya, tema yang akan dibahas untuk untuk memahami alur tita. ya, betul. Memahami alur tita tersebut. Kemudian, mulai lagi nih. Kursorku mendengarkan secara aktif dan dari pihak coach juga harus ada pertanyaan yang berbobot yang apa? Yang dapat merangsang yang dapat jangan merangsang ya. Yang dapat memancing. Yang dapat memancing Koci untuk menjawab. coach ya untuk dapat menye untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri gitu tak? Ya, ya, bisa. Masalahnya sendiri dengan apa? Dengan menggunakan alur tirta tersebut gitu ya. Dengan alur tirta ini tah. 3. Keempat, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Ini benar. Ini bener tah? Gunakan pertanyaan yang lebih terbuka dan Cari akar mendalam untuk menggali masalahnya yang akar sebelumnya. masalah. Nah, Ya, terus kemudian pastikan tujuan yang ditetapkan sudah sesuai dengan permasalahannya. Ya, libatkan iya, coach betul. secara aktif dalam proses penentuan tujuan. Udah ini ya. Iya, Bu, betul itu. Terus, kalau ini menurut saya ya. Di sini saya banyak belajar bahwa dalam permasalahan yang kita hadapi sebenarnya bisa kita temukan sendiri dengan Kita harus sudah masuk di Mendung. panduan dari coach sehingga kita mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut kita boleh ya sehingga kita mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut dengan baik
dengar lagi. Buyun sambil masuk ke main room, Buyun. Oke. Berarti ini di close dah? Di close dah Enggak, ini? sambil enggak usah, di double ini aja. Didobelin aja. Emang bisa? Bisa. Iya tuh. Iya. Maksudnya pakai HP aja lah. Bisa, Bu. Ini saya sudah masuk. Bisa, Aku Bu. takutnya nggak bisa. Saya matiin ya record kuliah sama Bu Wahini ya. Oh kan mulia. Iya Pak. Mangga. Iya Pak, mangga Pak. Mulia. Lagi masih mengalir tadi Bu, masih nyoba lagi, masih lagi coaching, masih sesi 2, sebentar lagi seperti beres. Saya langsung jadi aja lah, biarinnya Pak Makrus ya, mengalir aja. Jadi ini apa Mulia? Bu Yuni berapa kali cek? 1 Bu. Sama Bu Lia berapa kali cek vokal? TikTok. 1 kali. Vokalnya berapa